persoalan beda masker. Iya. Gak cuma cangkruan. Gak popo beda masker. Yang penting kan tujuan kita sama. Iya, iku Iya kocok kan? riben pasangan aja tempel ngono. Sebentar kan masih nyanyi. Ya, Ini kan ya. saya juga persiapan. Persiapan Saya mau jadi model. Wis delok ta? Wis berubah kan? Iki sing ngundang kon mendem. Yo gak ngono konsepnya. Model Ya apa? ndak lah, kan model. Model apa? Ini kan mau menjelang-jelang Fesyar, Festival Syar'i Oh. yang diadakan sama Bank Indonesia. Awakmu sebagai apa ngono? Model lah, masa gak lihat? Kon gak pernah ngedel model tumo mlakune koyo ngene. Jangan gitu ta. Harus ini mendukung saya support gitu loh. Winginane iku ono tawaran memang gawe awakmu tapi nomere awakmu gak kakekno. Nah terus? Masalahnya kon niku modele iku kan online. Tapi kon fashion iku nang atasi kali. Loh yo gak ngono konsepnya, Cak. Ini konsepnya kan pakai ini online kan bisa, ini ada websitenya, Oh, live iya. loh, Oh, ada iya, di iya. Instagram Ya, juga, wes. ada di YouTube juga. Oke. Loh, oke. Berarti DRP oleh job-joban dah. Iya. Ya wis tak sopo sih ya. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh bare aku Cak Tomo Topik Monyong nang acara gak cuma cangkruan gare cerdas berkualitas. Wong paling ganteng sak Jawa Timur. Ya aku iki. Lepas dari Jawa Timur, Elek, Iya. you know. Pemane pindah Jawa Barat, elek maneh aku. Nah, saiki arepe bahas tentang sinergi membangun ekonomi syariah melalui digitalisasi untuk pemilihan ekonomi. Betul. Iku acarane sing bakal tentang Muslim Fashion Trend untuk Vesa. betul, yang akan diadakan ini minggu depan. Lah iya. 27 September sampai tanggal 2 Oktober loh kan. Suwi berarti. Suwi aku. Nah, saiki cocok tak di kenal sana. narasumbernya dudu iki sing arepe ngomong. Nah, iki ngomong terus ruwet. Nah, saya akan kenalkan beliau adalah Ibu Rini Mustikaningsih, Deputi Direktur KPWBI Provinsi Jawa Timur. Selamat datang, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Alhamdulillah. malam. Selamat malam. Sugeng dalu, Bu. Hatur nuhun. Aduh. Hatur nuhun. Lembut gitu. Lembut. Long aku biyen yo dilatih lembut. Baik, sebelahnya yang tidak pernah lupa di alam acara sosialisasi Ibu Gita Orlin, the Halal Fashion Enthusiast. Ya. Antusias. Aku wangel nulis ngene iki. Wis yo. Bahasa Inggris sampean Selamat paling datang, timur. Mbak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki koyo leluhurku iki. Waalaikumsalam. Mas Oh, Taufik paham. Moyong apa kabar? Baik. Klambine lho kaya mbahku. Iku Mbah, iki tren tradisional. Wah, Panglima Burung. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Nah, konco-konco Jawa Timur maring ini arepe bahas tentang bagaimana Bank Indonesia ini akan mampu membawa, ini sudah mulai 2014 ya Bu ya. Ini 2021 luar biasa panjang, tapi nanti akan bahas banyak tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Bank Indonesia lewat Ibu Rini yang akan jelaskan, Mbak Gita juga akan menjelaskan. Ojo pindah channel, ojo nang dindi, iki wis bengi dulur. Tetap nang acara gak cuma cangkruan. Yuk. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh. Nah, malam ini luar biasa, gak cuma cangkruan karo Bank Indonesia dengan acaranya untuk persiapan Fesyar. Oh. Fesyar Jawa ya, Iya. 2021. Iya, wis meneh iki. Pokoke aku didikte terus ae, Mbak. Bu Rini, ini kepingin tanya tentang apa ya bisa diceritakan mulai nentuin sedikit sejarah, lalu juga apa yang menjadi latar belakang untuk tahun 2021 ini, tekanannya di mana? Jangan terlalu dalam, Bu. Nanti agak berat. Monggo, Bu. Baik, Mas Taufik, Nggih, siap. Mbak Gita Orlin dan Mbak Indah. Mbak Indah. Jadi Fesyar Jawa 2021 menuju ISEF 2021 gitu kan. Pertama kali
ISEF diadakan itu di Surabaya tahun 2014. Nah ini tuh berarti ke-8 kalinya Festiar Jawa diawali dengan ISEF itu, karena sekarang ISEF itu diadakan di kantor pusat kami. Nah Festiar Jawa ini juga adalah puncak dari Festiar-Festiar sebelumnya, karena ada juga Festiar KTI, kawasan Timur Indonesia, itu di Gorontalo, kemudian juga Festiar Sumatera diadakan di Riau. Intinya Bank Indonesia dalam bentuk dukungan Bank Indonesia terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, gitu. Mas Taufik tahu kalau di Indonesia itu adalah umat Islamnya terbesar di dunia, kan? Terbesar di dunia, tapi kita itu terbesar konsumen terhadap produk-produk halal. Nah, dengan adanya Mbak Gita di sini, Mbak Gita sudah melanglang buana ke Belanda, ke New York gitu ya. Mudah-mudahan kita bukan hanya sebagai konsumen produk halal, tapi juga sebagai produsen produk halal. Nah, di Festiar Jawa tahun ini dengan tema sinergi tadi, membangun ekonomi syariah melalui digitalisasi untuk mendukung untuk pemulihan ekonomi, gitu kan? Kenapa ada digitalisasi? Kita ini kebetulan saya juga di sistem pembayaran. Mungkin udah tahu namanya KRIS. Oh belum. Ini. Nah, selain kita mengenalkan transaksi pembayarannya melalui KRIS, karena kita sedang pandemi, maka tidak ada sentuhan KRIS. Malah sekarang ada KRIS TTM, bukan teman tapi mesra ya. Oh iya. Ini yang biasa KRIS TTM. KRIS tanpa tatap muka. KRIS tanpa tatap muka. Jadi Festiar Jawa tahun 2021 ini kebetulan kemarin Ibu Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah juga menyebutkan bahwa Jawa Timur adalah satu-satunya provinsi yang sudah masuk ke level PPKM-nya level 1. Dan selain satu-satunya yang level 1 juga yang pertama kali masuk ke level 1 PPKM. Berarti ini salah satu dukungan dari pemerintah provinsi ke Bank Indonesia dan Bank Indonesia kepada pemerintah provinsi Jawa Timur. Luar biasa. Jatim bangkit. Tepuk tangan dulu dong. Berarti ini saling menyambut antara pemerintah provinsi Jawa Timur dengan Bank Indonesia. Monggo dilanjut, Bu. Nah, tadi dengan momentum level 1 PPKM ini kita manfaatkan dengan mengadakan Festiar Jawa, Festival Syariah, Festival Ekonomi Syariah Jawa, itu dengan hybrid. Jadi ada online, ada offline-nya juga gitu. Nah, yang online-nya itu bisa dilihat atau klik teman-teman semua di www.festiarjawa.com atau di IG-nya BI Jatim. BI_Jatim atau di YouTube-nya Bank Indonesia Jatim, Bank Indonesia Jatim. Gitu ya. Nah, di situ di Festiar Jawa tahun 2021 ini selain ada forum itu ada webinar, ada talk show, ada coaching klinik, kemudian juga ada fair. Nah, fairnya itu selain kita dibawa di website tadi, bisa klik oh ini produk dari mana, kemudian ceritanya apa, harganya berapa. Kita juga waktu diklik itu keluar itu, kita juga bisa offline di Atrium TP1 yang offline-nya. Di sana akan ada 90 UMKM dari seluruh Jawa. Di Pulau Jawa ini ada 14 KPWDN. KPWDN itu kantor perwakilan dalam negeri. Jadi di seluruh Jawa 14. Di seluruh Jawa 14 KPWDN yang akan membawa UMKM unggulannya, UMKM unggulannya ke Atrium TP1 itu. Jadi silakan manfaatkan itu daripada jauh pengen ke Cirebon gitu ya, batik Cirebon di situ ada. Di situ ada. Jadi 14 KPWDN itu Jawa Barat, Cirebon, Tasik, kemudian Jawa Tengah, Solo, Tegal, Purwokerto, DIY provinsi sendiri, kemudian Jawa Timur, Malang, Kediri, Jember. Itu masing-masing akan membawa UMKM unggulan mereka di situ. Dipamerkanlah di situ, belilah di situ mumpung ada. Dari tanggal 27 September sampai dengan tanggal 2 Oktober itu acara festiarnya. Tapi kalau buatnya bisa sampai hari Minggu. Sampai hari Minggu. Oke, kita saya wajib ke sana loh. Saya langsung ke Mbak Gita ini, Mbak Gita Orlin. Ini kita pingin membaca Mbak Gita tahun kemarin, sebelumnya juga sudah terlibat. Nah, perkembangan, karena saya juga kepingin eventnya itu bagaimana peningkatannya, saya kepingin tanya ke Mbak Gita perkembangan
model atau fashion itu sendiri yang dilaksanakan tahun kemarin, apalagi kita ngomong penjualan berbasis digital. Nah, daya tarik ini segmennya kan jelas kalau Jawa Timur atau Indonesia jelas. Jadi busana muslim itu yang sampean garap seperti itu. Nah, setelah panjenengan amati itu acara yang kemarin dengan yang akan datang itu daya tariknya lebih bagus ya, pastinya gimana ya. seperti itu Ya, ada kemajuan kalau saya lihat dan juga kalau zaman sekarang emang apalagi di era pandemi seperti ini tentunya kita tuh lebih banyak sekarang shoppingnya ya pakai HP ya kan, secara online semua cuma tinggal klik ya kan, kita lihat Instagram, kita bisa shopping melalui Shopee, mau melalui apapun lah itu, banyak banget dari TikTok, kadang juga bisa jadi buat promosi, ajang promosi. Jadi digital itu sangat berpengaruh sekali karena sekarang sangat dibutuhkan, betul. Karena kalau untuk nge-mall orang sudah agak berubah ya, sudah kita agak parno mau nge-mall. Jadinya sekarang belanjanya yang orang juga masih punya banyak uang, maksudnya nggak semua kena pandemi kan ya. Ada beberapa juga masyarakat kita yang masih mungkin uangnya malah dia di saat pandemi malah dia berlimpah, dia bingung mau ngabisin uang ngapain. Jadi mereka shoppingnya tetap online gitu. Jadi promosinya tuh harus, kalau saya sekarang secara pribadi juga selalu pakai ya emang sosmed itu sangat berpengaruh sekali, betul. IG, Instagram. Ada nggak perubahan daya atau kita gini style bermodel busana yang sebelumnya? Kalau itu beda banget. Dulu kan mungkin bukan ukuran besar kecilnya sih, mungkin gayanya karena ukuran besar, kan urusan kecil beda. Ini terlalu besar ya kan. Perubahan tren fashionnya pastinya setelah pandemi ini beda banget. Kalau sekarang kan kita terdiri dari 4 ya tren fashion ini, ada esensial, ada juga spirituality, terus exploitation dan juga exploration. Nah itu karena perubahan dari kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Berubah karena saya kan ada 4 itu biar ibu saya tahu itu apa ya. Esensial itu contohnya kayak kita lebih casual lah ya, lebih hari-hari ready to wear. Kalau dulu mungkin lebih banyak casual acara hari-hari. Party. Kalau sekarang kan lebih paling kita kayak ke grocery ya pengen keren ya, paling kadang pakai piyama pun udah keren, bisa kita pergi belanja gitu loh ibu-ibu. Nah, tapi sebagai desainer, nah di sini saya bikin baju hari-hari, baju daily wear tapi yang keren, nah kayak gitu. Jadinya udah nggak terlalu yang harus wow banget gitu ya, karena peminatnya emang beda. Zaman sekarang orang lebih simple casual betul, atau office look ya. Kalau untuk orang kantoran kayak ibu kan masih ya pakai 3 hari baju bebas ya bu ya. Nah kayak gitu. Paling lebih pasarnya lebih seperti itu. Yang spiritual itu pakaiannya kalau model spiritual apa? lebih ke budaya. Nah Ke jadinya budaya, kita lebih etnik kayak gitu. Karena sekarang orang kan lebih beda ya, kayak kita takut kematian atau apa, jadi lebih spiritualnya juga lebih tinggi ya di era pandemi seperti ini. Nah otomatis ya mungkin lebih dekat sama alam, lebih dekat sama budaya. Lebih ke budaya ya. Betul, kayak gitu, lebih etnik seperti itu. Karena juga kita lihat Presiden juga setiap tahunnya menyampaikan tentang fashion adat dan kebudayaan. Dan kita harus mengangkat juga para UMKM ini tentunya. Yang paling berdampak adalah UMKM karena mereka mungkin kurang mengerti cara promosi yang baik ya ibu memakai sosmed atau gimana. Nah dengan adanya kita juga fashion designer, kain-kain itu tetap kita angkat kan, dengan kok di tangan kita pasti beda kan ya. Kalau mereka yang jual cuma biasa, kadang orang kita bersaing sama produk luar masalahnya ibu ya. Nah kadang produk luar tuh produk Korea, produk apa itu harganya murah-murah banget, cuma 150 udah keren gitu. Kadang sekarang kan banyak sekali, gampang banget ya masuk. Nah itu yang kita bener-bener lagi bersaing kita biar produk lokal itu bisa dihargai gitu, dan anak-anak muda juga nggak malu gitu pakai produk kita, tetap kece gitu loh. Nah itu harus di tangan desainer tentunya. Tidak hanya gaya yang jadi persoalan Mbak Gita, tapi ini pertarungan pasar. Betul, pakaian itu banget luar iya. Karena Mbak, sekarang gampang orang beli ya. Dari luar itu cepat, cuma sebulan udah nyampe rumah. Kadang 2 minggu ya kan. Bahkan katanya tadi ada daripada kamu beli dari pasar besar di mana kirim ke Surabaya mahal, dari luar negeri lebih murah. Iya, berarti betul. ini Sampai kayak gitu, itu persaingan banget. Iya. Yang tadi yang terakhir itu gaya apa? Jadi ada gaya spiritual, gaya keseharian apa tadi itu? Terus ada exploitation. Exploitation ini jenis apa itu? Lebih nyentrik ya, karena kita ya bagian dari demonstrasinya ya mungkin ya kan nggak semua ya. Lebih aku jadi dari banget busana gitu tuh ya. lebih wow, gitu ya kan? Ya. Kayak Mas Taufik kan suka wow gitu kan. Tetap sebagian orang juga mau kelihatan nyentrik ya, nggak semua tetap ya, maksudnya nggak semua orang mau casual aja yang biasa aja. Jadi tren fashion itu ngikutin juga perubahan.
perubahannya. Betul. Jadi memang yang terakhir itu exploration, itu beda lagi. Kalau exploration itu lebih perubahannya dia lebih warna-warnanya aja gitu. Warnanya lebih nyentrik juga sih. Tapi yang lebih sekarang yang bisa Mm-mm. disambungkan dengan esensial, yang dengan BI ini esensial. Dan juga spirituality, karena kan spirituality itu kita tetap ngangkat ke UMKM itu tadi, kain-kain Nusantara tentunya. Mungkin kalau dari saya, ya, silakan, Bu. Kan tadi Mbak Gita juga bilang sekarang ini pandemi ini berarti kan dari medsos gitu ya. Ibu, nah itu kebetulan UMKM kita juga kemarin itu diberikan kesempatan untuk mengenalkan dengan e-commerce kita. Ada di situ namanya business matching. Dikenalkan gimana sih caranya untuk bisa masuk ke e-commerce itu, misalnya gitu kan, e-commerce yang besar lah di Indonesia gitu kan. Nah itu dikenalkan kita, tapi sebelum ke situ juga mereka tuh harus masuk ke rumah kurasi. Kurasi dulu gitu kan. Iya, produk-produknya tuh oke enggak gitu. Kalau misalnya nanti standarnya kan harus ada juga kayak gitu. Jadi kita untuk membuat kurasi itu dari BI sendiri atau ada dewan kurasinya? Ada rumah kurasi itu rumah kurasi dibentuk atas dasar dari Kadin, dari Kadin bersama Bank Indonesia dan person-personnya dari mana saja, Bu? Person-personnya itu ada dari akademisi juga nanti ada, karena kan nanti setelah dikurasi kalau misalnya nggak masuk berarti kan harus dilatih. Jadi nanti kayak bentuk inkubasi gitu. Jadi kita tidak hanya dikurasi udah nggak masuk udah dibiarin nggak gitu juga. Jadi dilatih untuk mereka bisa mungkin masuk tahun kurasi. depan mereka bisa lolos ya Ibu. Nah setelah diberi pelatihan atau diberikan pengetahuan mengenai bagaimana mengeksplor tadi mengenai produk-produknya. Nah itu nanti setelah dikurasi lagi, ternyata masuk. Nah bisa go boarding untuk ekspor UMKM-nya. Potensi peningkatan ekonomi yang menjadi ekonomi syariah di Jawa Timur yang sudah dikerjakan oleh Bank Indonesia ini seperti apa daya ungkit dan tingkatnya, tapi nanti jawabnya. Konco-konco Jawa Timur ojo pindah channel, ojo angon wedhus apa maneh mindah doro wis bengi. Tetep nang Cangkruan joget. Konco-konco Jawa Timur ketumane karo wong ganteng sak Jawa Timur biasane geladri ya. Nah saiki ono nomor telepon sing iso dihubungi. Gak gerung ono nek semua ono nomor telepon sing iso dihubungi nek arepe komen tangkok karo Bu Rini, takok karo Bu Gita. Ya, nanti tak kirimkan nomor WA iki, nomor 82 tanpa WA 829213 kali karo 829413 kali. Telepon ae, pokoknya ojo pesen kelambi iki mangkane sing takoki ngono. Bisa dong, langsung datang aja ke Fair Jawa 2021. Iya nek saiki gak iso, Burini gak iso dodolan. Burini mek jelasno ngono tok. Betul. Ya, sabar. Aku gak sabar, ngejak tukaran iki. Burini, nah itu yang kita tanyakan tadi itu tentang masalah peningkatan dan sekaligus mungkin perlu dijelaskan kerjasama sing dodolan online neng Jawa Timur mohon maaf yang dilaksanakan di Jawa Timur itu mungkin ada lembaga-lembaga yang diajak untuk dodolan online gitu. Monggo Bu. Baik, terima kasih Mas Taufik. Saya tidak menyebut angka, mungkin kenaikan iya, betul. Karena tidak menghafal angka. Terlalu banyak. Jadi kita ini kan penduduk Muslim terbesar gitu ya. Kemudian ternyata berdasarkan State of Global Islamic Economic Report 2019-2020, pengeluaran kita konsumsi terhadap produk halal itu mencapai 2,2 triliun US dollar. Itu meningkat 5,2% nanti pada tahun 2024. Nah, ini 5,2%. Iya, menjadi 3,2 triliun US dollar. Ini menurut State of the Global Islamic Economic Report ya. Jadi setiap
Nah, ini kesempatan untuk kita. Tapi iya. tadi yang seperti ditanyakan oleh Mas Taufik, bagaimana sih di Jawa Timur peningkatannya Iya, gitu iya, ya. iya. Dari mulai ISEF 2014, waktu itu ada yang terkenal deklarasi 17 pesantren gitu Iya, siap. gitu ya. Di situ mereka untuk melakukan kerjasama, ternyata kan ada yang santripreneur gitu kan. Santripreneur. Sampai ada yang mengeluarkan produk-produk minuman yang dari santrinya itu, Iya, santri, air minum santri. Nah, dari situ iya. berkembang terus kan. Nah, nanti juga ada namanya habit trend. Kan tadi lembaga-lembaga apa saja sih gitu kan. Iya, Selain iya, tadi iya, rumah iya. kurasi, juga nanti ada dari akademisi untuk yang menampung untuk memberikan pelatihan-pelatihannya. Dari dinas koperasi dan UMKM juga kita kerjasama gitu kan. Nah, lembaga lainnya itu nanti itu ada highlight-nya di opening ceremony itu adalah sinergi ekosistem pengembangan ekonomi syariah se-Jawa. Jadi habit trend itu holding bisnis pesantren lah, kayak gitu. Jadi kan udah ada entrepreneur Santripreneur yang sudah dilatih, nanti ada habit trend. Nah, nanti itu ada namanya penandatanganan kerjasama forum komunikasi dan pelatihan di habit trend se-Jawa. Nah, kalau sekarang kan masih satu gitu kan. Nanti itu kita sambungkan se-Jawa itu, karena ada 9 habit trend yang sudah terbentuk ya, baik Korwil maupun Korcap. Gitu. Ada yang saya tanyakan tadi tentang ada nggak partnership dari Bank Indonesia yang tadi mungkin lembaga apa yang mendagangkan online itu kan ada katanya 4 lembaga ya. Itu untuk business making ya. Business makingnya itu apakah sudah e-commerce itu tadi sudah ada gambar partnership dengan BI atau masih gimana contohnya? Bukan partnership. Jadi kita itu memfasilitasi para UMKM yang ingin masuk ke e-commerce. Gitu. Kita pertemukanlah mereka untuk business matching tadi. Oh, udah matching nih belum dengan ketentuan yang dari si e-commerce-nya itu, seperti itu. Yang itu yang produk-produk halal ya. Produk halal. Apa hanya fashion atau yang lain? Nah, besok itu adalah halal food, fashion food. Halal food, fashion food. Nah, untuk yang di virtual kita juga menyajikan wisata religi. Wisata religi itu wisata Wali Songo. Dan ada satu museum Islamic Art Indonesia ya. Islamic Art Indonesia yang di Lamongan. Tapi belum online. Jadi melihatnya nanti di virtual. Di virtual itu kalau pas diklik nih Wali Songo itu di Sunan Ampel misalnya gitu nanti tuh akan ada 360 derajat fotonya dari lingkungan sekitarnya, seperti itu. Ya, ini ada telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cak Monyong. Saking pundi Kang Mas? Prabowo, Mas. Surabaya. Oke, Mas Bowo, monggo. Mas Bowo Surabaya, monggo. Mas, aku sih kan punya kerajinan handmade tas rajut ya, Mas. Oh, tas rajut, nggih, terus. Nah, cuman sementara ini kan kita masih kendala pemasaran. Terus, ngomong terus. Nah, gimana caranya bisa ikut berperan aktif di dalam perekonomian UMKM Surabaya ini? Caranya apa, Cak Monyong? Oke, ini langsung tanyanya langsung ke Bu Rini, nggih. Oke. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam, matur nuwun. Assalamualaikum. Nah, iki kok ditulis Cak Bowo, apa penjelasan Bu Rini, nomor teleponnya nek gak ketemu kok langsung nang endi nggone? Silakan dijawab, Bu. Baik, terima kasih Pak Bowo. Dari Surabaya. Pertanyaannya dari Surabaya. Terima kasih. Bagus sekali handmade dari rajutan ya. Saya pun pakai tas dari rajutan. Rajutan, ya. Jangan ditinggal Bu, anak-anak ini bisa hilang. Kalau tasnya ditinggal isinya hilang gitu. Jadi kalau Pak Bowo ingin berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi, terutama ekonomi syariah ya sekarang ini, silakan bergabung, lihat dulu di website yang tadi. Sebetulnya nanti kan kalau misalnya ingin tahu juga, silakan menghubungi ke kantor Bank Indonesia di Jawa Timur. Itu ada namanya fungsi pengembangan UMKM. Fungsi pengembangan UMKM. Di situ ada fungsi pengembangan. Di situ mengurusi mengenai UMKM. Misalnya
memang sih bukan langsung dilatih di situ, tapi kita yang memfasilitasi harus kemana ya. Teman-teman di FPPU bahkan seperti kalau itu. ikut pameran gitu difasilitasi oleh Bank Indonesia ya, Ibu Iya. ya. Jadi gratis gitu Mbak ya. Gita Orly juga sempat Iya. tuh Iya. fashion show, Iya, kemudian fashion pameran show, juga betul, ya. iya. Jadi kerjasama dengan para perajin-perajin. Pengrajin. Waktu berbarengan juga ada tuh Iya. perajin yang dari daun agel apa ya? Iya, daun agel daun-daun gitu ya. kan. Jadi di situ jadi silahkan ke kantor perwakilan Bank Indonesia Surabaya Oke. di Jalan Pahlawan 105. Oke, udah lengkap itu. silakan. Silahkan Cak Bowo, ojo isin-isin tapi nggak gawe sepatu nang Bank Dan harus Indonesia. antigen. Hah? Harus antigen. Kalau harus harus antigen Iya. itu berarti cucurek itu. Iya. Oh iya. bawa surat antigen. Bawa surat antigen atau sudah suntik vaksin juga bisa ya? Bisa, Ya, ke sana Vaksin Cak 2 Bowo. Engko marani ketemu karo Bank Indonesia engko ono bagiane takok ya apa carane melok. Nah, untuk mendapatkan kejelasan, syukur kalau nanti bisa terlibat dan dilibatkan minimal barangnya sampean iso diakses ke 4 kucing e-commerce. e-commerce marketplace. Aku betina ngomong ngono tapi nek wis ditektekun niku kakek mangan jagung bakar gitu. Jadi gitu, tapi Iya. mungkin belum bisa ikut yang Festiar Jawa ini ya, karena kan sudah terdaftar sebelumnya kalau yang Festiar Jawa. Mungkin tapi tahun depannya iya, Ibu ya. kalau misalnya memang sudah menghubungi teman-teman di fungsi UMKM ini, Iya, monggo, iya, silahkan. Iya. Ini Terbuka. saya Mumpung BI tidak ngomong mendengarkan fasilitasi ya, Ibu ya. anu ini Wow. saya mendengar ke Mbak Gita Orlin. Mbak Gita, Pak Mehmet ini mesti banyak anu tapi agak lambat cara mikirnya. Arah pengembangan tren fashion muslim di Indonesia terutama Jawa Timur. Iya. Nah, ini yang sangat diminati gaya fashion apa? Berusukan kayak ngono. Kadang-kadang istri saya kan begitu, Bu. Iki kok banyak yang pakai arepe sari sembayang, juga ya, berusukan ya, Ya, itu srup juga. ngono. Arepe nang pasaran deh ya iki hurut. Ya, kalau Saiki, muslim, betul, ya. Apakah itu yang sangat diminati, model mukenah langsung budal nang pasar iku Ya, atau sebagian ada model orang yang kayak lain? gitu. Monggo, Pak. Betul. Ya, Mas Taufik. Kalau menurut saya kalau sari itu juga emang beberapa ya, sebagian orang juga ada yang emang udah stylenya sari ya dia pakai sari. Nah, kalau saya pribadi emang belum sari. Dan cuma saya ngikutin tren juga. Kemarin juga fashion show saya terakhir yang di Bandung itu sebelum Lebaran itu pakai temanya sari. Karena emang sari itu lagi booming banget ya. Dan wah banyak banget pelanggan sari yang menengah ke Pelanggannya ya. atas pun pada mereka rela gitu, harga di atas 3 juta beli sari itu mereka demi gitu. Jadinya ya saya ngikutin. Tapi gitu ya. kalau secara pribadi nggak semua sari. Sekarang orang mau jilbaban, mau tetap gaya walaupun kayak misalnya mbaknya kan walaupun nggak berhijab tapi kita hijaban tapi Gaya, gaya tetap iya. stylish juga bisa gitu Iya, loh. iya, iya, iya. Ya kalau sekarang trennya lebih oversize, Iya. nggak kelihatan bentuk body ya kan Iya, Ibu iya, ya. iya. Nggak perlu jadinya walaupun kita hijab nggak kelihatan bentuk body tapi tetap keren kayak Iya, gitu. iya, iya. Saya kemarin waktu di rumah disuruh hijaban sama anak saya. Jadi untuk lucu-lucuan, untuk pakai kerudungnya saja. Saya Kerudung istri yang kimar panjang gitu, Iya, kayak wah. gitu. Jadi untuk menggoda anak saya yang Cuma itu kembar bahaya kalau untuk Naik kita motor. naik motor betul Nah. itu banyak sekali kejadian orang jatuh. Nah Masuk itu ke Iya. betul apa, masuk ke jari-jari. jari-jari. Jadinya sebenarnya juga kita harus ngelihat kondisi Kondisinya, betul dan kita naik iya. apa gitu. Kalau kita naik motor ya nggak Jangan recommended pakai lah. Kalau yang naik mobil masih gitu. oke lah, iya. kecuali atraksi apa Soalnya kadang ya repotnya gitu ya, Indonesia ini gampang Iya, banget iya, ya iya, kebawa iya. Iya. tren ya arus, misalnya ibu-ibu wah kalau nggak pakai sari nggak keren ya, itu repot juga kalau kayak Betul, gitu ya. betul. Kadang yang naik mobil aja bisa keserimpet juga Iya. karena saking panjangnya. Karena ini Kalau- tren fashion pun ada yang tidak Iya, anu seperti itu ya, jadi tidak kita harus push ngikutin apa, juga, betul. tidak Tidak sesuai dengan sesuai pemakaian. juga, Jangan nanti betul. pakai pakaian busana karena muslim orang waktu di Arab pun masak gitu sebenarnya ya. nggak pakai sari juga Iya, ya. iya. Kok kita ke Mekah Oke, atau itu saya masih normal. ke Mbak Gita mungkin itu jadi apa tantangan untuk fashion ke depan. Saya ke Bank Indonesia lagi. Ini langkah Bank Indonesia mendukung halal value change. Halal value Agak ribet change ngomongnya. untuk fashion muslim. Aku nek gawe bahasa, aku iki biyen niku Guten Morgen, Vachteligen, ihli bedi. Isine nek ihli bedi. Isi karena bojo. Jadi ini Iya, Bank Bu. Indonesia dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah itu ada
penguatan 3 pilar. Iya. Itu penguatan ekonomi syariahnya, kemudian penguatan sektor keuangan syariah untuk pembiayaan. Iya. Pembiayaan tuh yang fintech itu, yang akan dikenakan fintech syariah juga ada, kemudian perbankan syariah juga ada. Nanti juga di offline juga akan ada. Kalau para UMKM ingin konsultasi, kita sediakan di Atrium 3 nanti. Nah, ada perbankan syariah. Atrium 3 Tunjungan Plaza. Kalau boothnya di Atrium 1 Tunjungan Plaza. Nah, pemirsa, kita tahu bahwa nanti pelaksanaannya itu nanti open seremoninya di Atrium tanggal 27 September. Senin besok. Iya, Senin besok di Atrium 3. Atrium 3. Tapi itu sangat terbatas sekali. Karena kita kan harus physical distancing, prokes yang kuat. Antigen dulu ya Ibu Antigen dulu. Untuk masuk mall pun kan sekarang harus peduli lindungi. Jadi kita harus scan peduli lindungi. Nanti kalau misalnya kita sudah vaksin 2 kali, kita boleh masuk. Boleh masuk. Kalau sudah vaksin 2 kali. Vaksin 2 kali. Nanti itu untuk seremoni, dan untuk di booth-booth tersebut itu akan di Atrium 1. Atrium TP1. Atrium TP1. Nanti bisa kita melihat seperti apa aktivitasnya nanti di Atrium. Ada berapa booth yang ada di sana, Bu? Boothnya sendiri ada 15. Tapi UMKM-nya ada 90. Dari berarti gabung-gabung juga ya, Bu, jadi ya mereka. Satu booth itu dari KPWDN Jawa Barat. Dari Jawa Barat itu ada yang halal foodnya, ada fashion foodnya seperti itu. Gitu. Bu, ada yang pertanyaan gini, untuk Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur ada upaya-upaya untuk mendukung fashion muslim itu, bentuk teknis pelatihannya itu mungkin pembinaannya itu seperti apa? Lalu untuk ini kan bahasanya banyak itu pilihannya nanti ya. Nah, itu seperti apa sih bentuknya? Pelatihan seperti kata Mbak Gita tadi. Diajak kerjasama untuk melakukan pameran, kemudian juga fashion show. Oh, ada fashion show-nya besok. Jadi kalau kita sebagai fashion designer, kita mengangkat kain dari UMKM itu. Jadi biar produk UMKM itu biar lebih dilihat gitu. Kasarnya orang mungkin kadang kan nggak semua anak-anak milenial juga mau pakai batik. Nah, mungkin kalau di tangan desainer kita bisa lebih kita eksplor ke anak muda gitu ya, bisa lebih anak muda lah, bisa juga buat ibu-ibu. Itu nanti dilakukan di booth itu. Atau ada pelatihan nanti, khusus? Kalau pelatihan-pelatihannya kan nggak di booth itu. Kalau tidak di booth, jadi ada pre-eventnya itu ya selain di booth di TP1 juga kan selama seminggu itu kita ada webinar, ada seminarnya, ada talk show-nya, ada bisnis coachingnya juga. Nah, di situ silahkan mendengarkan via Zoom meeting. Seperti hampir tiap hari itu Ibu. Tiap hari sehari ada berapa sesi? Dalam sehari itu minimal ada 2 sesi. Jadi minimal ada 2 sesi untuk online, untuk webinar. Iya, seminar. Itu materinya nanti ada dijadwalkan di Instagram di Instagram juga ada. Nanti di Instagram yang akan nanti _Jatim. Oke, Karena hampir tiap hari tuh ngeliat sama di websitenya Fasyar Jawa. Fasyarjawa.com. Oke. Konco-konco Jawa Timur ojo pindah channel. Mari ngene bakalan engko nek sumama arepe takok mau iku nomor telepone. Nomor telepon karena kita tidak buka WA ada 031829213 kali karo 829413 kali. Nah, saiki aku arepe Fasyar Bank Indonesia kudu teko nonton bareng nang Tunjungan Plaza. Iku ngono sare burini tontonan pelatiane. Ojo bingung, ojo linglung. Fasyar iki isine basise nyarano ben bangsa muslim. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh karo Cak Tomo Taufik Monyong nang acara sama Gak Cuma Cangkruan. Tambah cerdas. Nah, nek sumama awakmu arepe telepon ono nomor teleponnya 031829213 kali karo 031829413 kali. Mike. Iya.
Ibu Rini, saya balik lagi ke Bu Rini. Ini kayaknya yang harus banyak menjelaskan kan Bu Rini. Setelah itu nanti Mbak Gita tentang daya tarik. Saya kepingin ke Bu Rini tentang tema-tema dari Fesar tahun ini kan kayaknya agak berat di tengah pandemi. Menurut saya di tengah pandemi. Berat untuk di tengah pandemi, tapi Bank Indonesia punya ruang strategis untuk menjelaskan membangun ekonomi syariah melalui tema-tema yang diambil ini apa-apa saja sih Bu? Jadi kan tema besarnya adalah sinergi membangun ekonomi syariah melalui digitalisasi untuk pemulihan ekonomi. Sinerginya itu kita juga berharap ada pemberdayaan pesantren di situ, kemudian pemberdayaan UMKM, kemudian juga dengan lembaga-lembaga untuk pelatihan-pelatihan seperti itu, kemudian juga digitalisasinya ada bisnis matchingnya itu, kemudian juga selain ada e-commerce yang nantinya akan kerjasama atau menampung produk-produk UMKM yang sudah berhasil melewati rumah kurasi itu, seperti itu gitu ya. Diharapkan ini tuh akan ada hasil nyatanya setelah festival ekonomi syariah ini di situ. Jadi ada per-eventnya. Nah kemudian juga kita juga selama seminggu itu ada seminar-seminar terkait dengan halal value chain ini gitu kan. Ada bagaimana sih untuk meningkatkan produk UMKM-nya itu caranya seperti itu nanti akan dibahas di salah satu seminar seperti itu nanti. Yang mungkin sudah berasa sekali oleh Mbak Gita Orlin karena pernah diajak kerjasama kerjasama untuk mendesain dari produk kain dari produk UMKM tapi menjadi adibusana gitu. Kan kalau bukan oleh desain ya baju biasa aja gitu. Tapi kalau oleh desain itu tiba-tiba jadi adibusana gitu kan. Waktu fashion show-nya tuh jadi hebat kayak gitu. Nah, ini kan suatu kolaborasi yang bagus ya. Kolaborasi yang bagus, UMKM-nya juga nanti akan naik kelas untuk produk-produknya kalau misalnya dikolaborasikan dengan desainer yang ternama. Oke, luar biasa. Tidak harus ternama, yang berbakat. Oke. Bu Rini, sebelum ke Mbak Gita, ini gimana dampak pandemi kepada fashion ini berdampak atau tidak? Tapi sebelum itu saya tanya ke Bu Rini. Bu Rini, untuk mempertahankan ini bahwa yang sudah masuk di dalam kurasi tersebut bisa bertahan terus eksis, itu apa ada semacam advokasi atau bukan advokasi apa bahasanya pembinaan, lebih tepatnya pembinaan. Kalau advokasi untuk Karyo karena mukanya perlu direspon. Pembinaan. Sehingga dia tidak merotol di jalan ya. Gimana Bu itu? Sudah produknya tuh sudah berhasil dikurasi gitu, harus dipertahankan dong. Selain dipertahankan juga, misalnya kalau misalnya ada pasar yang meminta segera harus bisa dipenuhi dong gitu. Gimana caranya? Yaitu dikasihlah pembinaan, pelatihan. Oh ya, berarti kan harus menambah tenaga kerja, tapi harus sesuai juga dong dengan nanti biaya yang dikeluarkan. Pas saya butuh biaya semua untuk maintenance main musik saya ini untuk dijual keluar. Pembiayaan itu apa? Pembiayaan itu melalui perbankan syariah atau melalui fintech syariah. Fintech itu apa Bu? Fintech itu suatu lembaga yang sudah diberi izin oleh OJK, saat ini OJK, untuk memberikan pendanaan kepada masyarakat yang tidak bisa langsung akses ke perbankan misalnya gitu. Jadi salah satu alternatif. Jadi kalau aku gak iso diterima tapi bukan pinjol ya. Oh iya, bukan pinjol, karena tapi usaha. Pinjol itu kan tidak punya izin. Kalau fintech syariah ini ada yang sudah berizin. Dan izinnya itu adalah dari OJK. Wah, ini kayaknya gede. Dan itu bunganya kecil Ibu. Saya ini ya tergantung dari fintechnya, kemudian tergantung dari jangka waktunya. Nah kemarin itu pre-event itu ada ininya sosialisasi kemarin ada dari Investri, ada dari saya sebut aja ya nggak apa-apa karena biar kenal. Dari Alami, itu dari Amanah, dari Amanah itu menjelaskan. Banyak juga yang tanya
dari ibu-ibu UMKM. Iya, kalau saya pinjam. Soalnya kan takut ya, nanti jadi kayak pinjaman online. Oh enggak Bu, kita ini sudah berizin seperti itulah. Gitu. Jadi Ini ikutilah terus seminar ini tuh seminggu ke depan. Jangan luar lupa. Jangan lupa ikuti terus. ya, Pocon IG-nya iki. Kalau BI_Jatim. semua kepingin tahu datang ke itu. Jadi jangan lupa Iya, oke. diikuti websitenya. Kalau semua apa di Mbak Indah ya silakan. Ya betul, kalau misalkan pingin ngikutin secara hybrid ini Iya. bisa melalui website di www.fashionjawa.com. Lalu ada di Instagram juga di @bi_jatim. Lalu juga ada di YouTube Bank Indonesia Jatim. Langsung ya, kalau pengen datang dengan syarat prokes yang ketat, datangnya langsung ke Atrium Tunjungan Plaza Surabaya tanggal 27 sampai tanggal 2 Oktober 2021. Kamu ngomong tak tulis di layar kaca. Wih, keren. Saya ke Mbak Mbak Gita. Iya. Di tengah pandemi ini berdampak nggak kepada dunia fashion sedikit saja sebenarnya mungkin? Ya alhamdulillah kok saya pribadi kita sih alhamdulillah bisa bertahan ya. Bertahan. Sangat bersyukur Pribadi sekali. loh, Iya bukan maksudnya kelompok ya? buat tim kita maksudnya buat omsetnya alhamdulillah tidak menurun itu sangat bersyukur sekali. bersyukur, Tapi itu ya. benar-benar ngoyo, ya ngoyonya secara promosinya pastinya. Makanya itu saya benar-benar menggunakan sosmed itu betul-betul tiap hari harus promosi, harus karena benar-benar beda kan ya. Dan akhirnya banting setir juga, maksudnya bedanya gini. Dulu hanya baju party, baju-baju adi busana yang wow gitu. Sekarang mau nggak mau ngikutin tren lah, karena sekarang trennya baju-baju casual juga bikin apa aja karena biar gimana caranya agar tim saya nggak ada yang saya PHK atau saya rumahkan itu karena beban mentalnya di situ kan mereka benar-benar tulang punggung keluarga ya karena suaminya pun rata-rata banyak yang udah di PHK jadinya saya jadi ngerasa aduh ini benar-benar gimana caranya jadi alhamdulillah bertahan. Jadi sampai begitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin berdampak itu kita harus muter otak ya pinter-pinternya kita harus kreatif gitu loh. Jadi kita harus ngoyo gitu gimana caranya bikin ide-ide baru apa yang sesuai tren pada saat pandemi seperti ini. Kayak kemarin waktu awal sekali pandemi masker semua. Apa aja bikin yang unik-unik lah maskernya yang lain harusnya kan karena desainer bikin beda jadi harus yang wow gitu jadi masker yang aneh-aneh lah apa aja baju-baju casual piyama yang mungkin bahannya sutra yang aneh-aneh jadinya tetap orang mau beli kayak gitu. Kalau semua ada lungsuran saya mau gitu. Siap. Dan Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng. Aku nek ngomong Mbak kita terpesona karena saya juga adalah seorang desainer yang gagap karena taplak mejo iso dadi udeng. Pacane aku iku nek di depan dia jadi gagap dan galau. Tapi ojo pindah channel tetap nang acara Gak Cuma Cangkruan karena cerdas berkualitas. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng tambah sip. Nah, ketemu lane baru Cak Tomo nang acara Gak Cuma Cangkruan. Malam iki Gak Cuma Cangkruan bareng Bank Indonesia Jawa Timur. Nah, sampai no mau nek semua arep gabung sesuk nang acara Fesar yang ada di Surabaya, monggo. Langsung saja gabung secara hybrid melalui websitenya di www.fashionjawa.com. Lalu ada di Instagram juga @bi_jatim. Kemudian ada di YouTube di Bank Indonesia Jatim. Dan secara offline-nya langsung aja datang ke Atrium Tunjungan Plaza Surabaya tanggal 27 hingga 2 Oktober. Ingat ya, prokesnya harus tetap dijaga. Prokes iku apa? Dadi VCR apa nggawa suntikan apa tukang suntik? Lah apa nggawa suntikan niku ya Kan dibuktikan dijelasno. vaksin, surat Karena vaksin, mungkin UMKM. peduli lindungi, Oh, scan. peduli lindungi Iya. scan baru Scan boleh masuk. in sama out, jangan lupa. Oke. Nah, saya ke Mbak Gita. Mbak Gita, mungkin sebelum nanti agak panjang ini Bu Rini, makanya Panjang lagi begini. Mbak Gita, tentang situasi dampak tadi ya sudah menyampaikan harus banting badan atau tukar pikir dan macam-macam untuk bertahan. Nah, tema-tema yang sudah sampai ikuti di Visar Bank Indonesia juga dengan situasi seperti ini apa masukan-masukan
untuk Bank Indonesia, untuk juga masyarakat fashion Jawa Timur, untuk masyarakat produk kreatif yang ada di Jawa Timur untuk ke depan seperti apa? Monggo Pak. Ya, kalau menurut saya ya ke depannya ya tentunya kita harus selalu kreatif ya, jadinya harus selalu mengikuti perubahan ya. Kayak gini kan pandemi ini benar-benar shock ya. Awal pertama kali pandemi kita semua ngira cuma paling berapa bulan. Ternyata udah mau 2 tahun. Waduh itu benar-benar ya, jadinya harus siap dalam keadaan apapun. Tapi insya Allah kalau orang yang bisa melewati pandemi ini saya yakin pasti ke depannya lebih bisa berhasil, lebih kuat dan lebih sukses ya kan. Nah, kita intinya harus kreatif, harus selalu konsisten. Ya Pak, ada celah apa aja kita harus selalu bisa ya, harus bisa punya ide-ide baru gitu maksud saya. Nggak bisa cuma yang monoton itu aja. Kayak pembeli saya juga rata-rata kan customer saya orangnya itu lagi. Nah kan otomatis kan mereka udah punya desain saya yang sebelumnya gitu, Kadimia pengen lagi desain yang baru. Jadi harus ada selalu, setahun itu saya 5 kali show paling enggak. Nah walaupun masa pandemi pun saya 1 tahun 5 kali show? Iya, paling enggak itu minimal seperti itu. Karena harus ada koleksi baru lagi. Nah selama pandemi ini kan show-nya memang berkurang, paling cuma 2 kali atau 3 kali. Itu pribadi atau satu produknya Pak Gita atau bersama-sama? Enggak, pribadi, produk saya aja. Jadi emang bener-bener harus ada ide baru lagi. Dan ini insya Allah saya akan show di Banjarmasin, karena ini mau ngangkat Kalimantan Selatan, itu Bekantan ya, hutan Bekantan. Di hutan di sana ada Bekantan, itu kan udah mulai punah, orang hutannya udah dilindungi. Nah kita mau ngangkat itu, jadinya saya pakai printing, tapi ada motif Bekantan. Nah, tapi Bekantannya dalam siluet, nggak terlalu serem gitu kan. Bekantan yang iso kendangan hanya bekantan saya ini. Ya itu kita harus ngangkat lah, eksplor macam-macam ya budaya Indonesia, karena Indonesia itu sangat kaya banget. Jadinya sebenarnya sebagai desainer kita harus bisa kadang pakai ulos, pakai tenun Garut, pakai apapun lah, macam-macam sasirangan, kain lagosi Makassar seperti itu. Luar biasa ya. Jadi sama suka kain, karena kita tidak lepas dari perkainan. Kayak Mas Taufik kan, kreatif loh itu, kain bisa dililit jadi turban ini ya. Bukan, ini Kapak meja. Terpaksa. Harus punya identitas. Iya, nah seperti itu kan, makanya orang harus kreatif, harus sebenarnya terpaksa. Kalau udah kepepet kita makin kreatif. Kriminal ini, karena jemuran orang banyak hilang. Makasih Mbak Gita, luar biasa ya, terinspirasi kita. Semoga masyarakat anak-anak muda yang ada di Jawa Timur terinspirasi dengan Mbak Gita. Teguh tekun berkreatif tanpa batas. Jadi saya seorang seniman Indonesia 1 tahun bisa pameran tunggal itu suatu luar biasa. Ini dipaksa harus 5 kali untuk pameran. Ini bukan dodol barang, tapi dodol kreativitas. Ini harus hadir pemerintah untuk orang-orang seperti Mbak Gita. Saya ke Bu Rini tentang masalah Bu Rini menancapkan kembali kepada pondasi yang namanya sinergi membangun ekonomi syariah melalui digitalisasi untuk pemilihan ekonomi. Ini sebenarnya tidak banyak diketahui, tapi ini strategis buat bangsa kita. Strategis kehadiran Bank Indonesia itu melihat potensi masyarakat muslim yang begitu banyak tidak dicuri oleh kelompok orang lain. Potensi itu hadirnya Bank Indonesia karena ruang perputaran keuangan kita tidak dirampas oleh orang lain. Nah, apa sebenarnya mimpi besarnya dari Bank Indonesia untuk kedepannya dari kalimat ini gak gampang. Karena ekonomi syariah ini harus menyiapkan bank syariah sebanyak mungkinan atau yang berlebih untuk pulihnya ekonomi Indonesia. Monggo Bu. Ya, jadi Bank Indonesia mendorong pengembangan industri halal di Indonesia. Ya. Seperti yang tadi saya sebutkan tadi, Indonesia jangan hanya sebagai konsumen terbesar untuk produk-produk halal, tapi kedepannya harus menjadi produsen. Khususnya nih karena kita sedang berbicara mengenai fashion, khususnya pada industri kreatif fashion, industri kreatif fashion. Jadi fashion ya nggak gitu-gitu aja, tapi kata Mbak Gita tadi harus kreatif seperti itu. Nah, tadi kan ditanyakan, wah sinerginya apa tuh? Di Festiar ini tuh ada 6 cakupan sebetulnya. Pemberdayaan untuk ekonomi pesantren. Jadi di pesantren-pesantren kan ada santri-santripreneur itu kita gali lagi supaya mereka lebih naik kelas. Kemudian pengelolaan ekonomi daerah berbasis syariah gitu kan. Kemudian juga pemberdayaan UMKM-nya sendiri. UMKM-nya diberdayakan, tadi harus dilatih agar bisa lolos dari rumah kurasi seperti kayak gitu. Kemudian juga penguatan halal value chain melalui implementasi halal lifestyle. Jadi mulai dari foodnya, fashionnya,
nanti ke wisata halalnya juga. Wisata halal tuh bukan wisata religi saja ya. Iya, betul. Wisata halal tuh di lingkungannya juga harus kulinernya kuliner yang halal. Kemudian juga produk-produk yang dihasilkannya juga harus halal, seperti itu. Terima kasih Bu Rini, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, pengunjung kita di luar sana udah hampir 2 juta di Surabaya, tapi juga ikut. Mbak kita terima kasih, menjadi mimpi besar anak-anak muda, tapi kehadiran pemerintah lewat Bu Rini ini yang harus kita pastikan. Dan orang jangan lupa kudune teko nang acara Festiar Jawa. Iya wes, iya. Ayo. Festiar Jawa 2021 tanggal 27 September sampai tanggal 2 Oktober. Diikuti bisa secara hybrid di websitenya di www.festiarjawa.com, lalu di Instagram ada di @bi_jatim, lalu ada di YouTube juga Bank Indonesia Jatim. Oke. Secara offline jangan lupa langsung datang. Tunjungan Plaza Surabaya. Konco-konco Jawa Timur matur nuwun mandar muga informasi teko Bu Rini sebagai perwakilan pemerintah sing iso nyempurnakno ekonomi Jawa Timur dan nyempurnane ekonomi bangsa Indonesia. Matur nuwun Bu, kita sebagai mimpi besar untuk majune iki iso manfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mari sing. Scooby Dooby Doo, where are you? Where are you? What's that saying? Scooby Dooby Doo. Oh yeah, yeah. Bank Indonesia iku semata-mata untuk memperkuat basis ekonomi gak ono sing liyane kecuali Bank Indonesia kudu ngerti iki wajine waktu bangkit Scooby Dooby Doo where are you Asrole Scooby Dooby Doo oh iya Mbak kita wis jelas ekspresi kreativitas tanpa batas. Oh ya jelas. Ojo sampai kau kehilangan akal. Ojo mana kehilangan pikiran. Nek